Bab 2204, Membunuhmu. Belasan lebih karyawan yang berada di aula lantai 1 tercengang. "Di mana bos kalian?" Valentino langsung berjalan ke lift. Seorang karyawan menjawab dengan terbata-bata. Di lantai teratas." Valentino sudah masuk ke lift, kemudian dia langsung menekan tombol lantai paling atas. Pada saat ini, di dalam kantor teratas CEO, Wilson dan seorang pria paruh-baya sedang duduk berseberangan sambil menyesap anggur merah. Pria paruh-baya itu mengenakan setelan jas mahal. Rambutnya yang rapi tampak mengilap dan disisir dengan hati-hati. Namun, Wilson yang biasanya bersikap sangat sombong di luar terlihat sangat rendah hati di depan pria paruh-baya itu. Lagi pula, pria paruh-baya itu adalah CEO Grup Vidino. Namanya Morgan. Grup Vidino dapat berkembang dengan cepat berkat taktiknya yang keji. Dapat dikatakan alasan Grup Vidino bisa berkembang menjadi sebesar sekarang adalah berkat kontribusi Morgan yang terbesar. Koneksi dan kekejaman Morgan membuat Wilson sangat mengaguminya. "Dari apa yang kamu katakan, hari ini pria bernama Valentino itu pasti akan mati." Morgan menggoyangkan gelas anggur merahnya dengan pelan sambil menyunggingkan seolah senyuman yang ambigu. "Benar, Tuan. Pasukan berdarah dingin pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun Valentino memiliki kemampuan hebat, dia sudah ditangkap ke kamp pasukan berdarah dingin. Apa yang bisa dia lakukan? Jangankan dia yang hanya orang biasa. Walaupun dia adalah ahli bela diri, dia tidak lebih kuat dari senjata api dan 8.000 anggota Gaston." Wilson tersenyum dengan sangat percaya diri dan meremehkan ketika dia mengungkit nama Valentino. Awalnya, dia mengira Valentino adalah orang yang sulit ditangani. Alhasil, ketika Wilson bertemu dengan Valentino, dia bahkan menampar Valentino beberapa kali. Bukankah Valentino diam saja dan membiarkan dirinya dipukul? Morgan mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. "Awalnya, aku mengira Valentino sangat sulit ditangani. Sekarang aku merasa tidak." Setelah Wilson menganalisis secara menyeluruh, dia pun menyatakan pendapatnya. "Benar. Dia memang bukan siapa-siapa. Awalnya, aku ingin mengambil kompensasi darinya. Tapi kemudian, aku berpikir agak tidak pantas kalau aku terlibat masalah dengan pasukan berdarah dingin karena uang itu. Karena tujuan pasukan berdarah dingin adalah harta Valentino. Kalau kita ikut campur di tengah jalan, aku khawatir mereka akan marah. Benar. Meskipun kita tidak takut pada pasukan berdarah dingin, sungguh memalukan kalau kita bermusuhan dengan mereka yang berkelas rendah. Yang kita butuhkan bukanlah uang. Ada cukup uang untuk kita ambil di seluruh negara Amari ini, bahkan seluruh dunia ini." Morgan tersenyum, kemudian dia menyesap anggur merahnya. "Tuan, apa rencana kita selanjutnya?" Wilson mengambil sebuah cerutu, kemudian memotongnya dengan gunting cerutu sebelumnya menyerahkannya kepada Morgan. "Langkah selanjutnya adalah menginvestasikan sejumlah dana untuk memasuki negara Nagon. Begitu Valentino mati, perusahaannya pasti akan menjadi kacau karena pemimpin mereka sudah tiada. Pada saat yang pas ini, mari kita meluas ke negara Nagon dengan persiapan 10 tahun kita. Pada saat itu, setelah kita memiliki perusahaan Valentino, kita akan langsung berhenti, kemudian membawa pergi uangnya untuk mengacaukan negara Nagon habis-habisan." Tatapan mata Morgan tampak sangat menyeramkan. Dia pun mendongak sambil tertawa. Hati Wilson juga penuh harapan. Dia terus tertawa bersama Morgan. "Bam!" Saat ini, suara keras datang dari pintu. Dengan satu tendangan, pintu pun terbuka. "Siapa?" Wilson mengerutkan keningnya sembari menoleh ke arah pintu. "Aku rasa mimpi kalian itu mungkin tidak akan terwujud." Sebelum Wilson bisa melihat orang itu dengan jelas, suara yang terdengar menyindir datang dari luar. Saat mendengar suara itu, Wilson langsung tercengang. Morgan juga menyipitkan matanya, kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah pintu. Setelah itu, Valentino berjalan masuk dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. "Es!" Wilson terperanjat sembari membelalakan matanya.
Lengan kanan Wilson yang gemetaran menunjuk Valentino. Dia tidak pernah menyangka ternyata Valentino akan muncul di tempat ini. Bukankah seharusnya Valentino sudah dibunuh oleh pasukan berdarah dingin? Dia bukan hanya masih hidup, tapi kenapa dia juga telah datang ke gedung grup Vidino? Apa? Setengah hari baru berlalu, tapi kamu sudah tidak mengenalku? Valentino berjalan dengan perlahan dan tangan di belakang punggung. Klik! Setelah pintu kantor ditutup, akhirnya Wilson dan Morgan sadar. Morgan menyipitkan matanya. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan Valentino, dia masih bisa menebak identitas Valentino. Kamu! Kenapa kamu ada di sini? Wilson menunjuk Valentino dengan heran. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku punya dendam yang harus kubalas. Kata Valentino sambil perlahan-lahan berjalan menghampiri Wilson. Sebelumnya, Wilson telah menghina negara Nagon dan menampar Valentino dengan kuat. Valentino mengingatnya dengan sangat jelas. Morgan segera berbalik, kemudian mengangkat telepon kabel di meja untuk menghubungi seseorang. Valentino bahkan tidak melihat Morgan saat dia berkata dengan nada yang sangat tenang. Satpammu yang tidak berguna itu sudah ditahan olehku. Jadi, jangan habiskan tenagamu lagi. Jangan macam-macam. Masih ada yang harus kita bicarakan. Morgan bukan orang bodoh. Setelah dia mendengar kata-kata Valentino, dia bimbang selama beberapa detik sebelum akhirnya perlahan-lahan meletakkan telepon tersebut. Karena Valentino tidak langsung membunuhnya setelah bertemu dengannya, itu berarti situasi ini masih bisa diubah. Saat ini, Morgan tidak perlu melakukan hal yang akan membuat marah Valentino. Melihat Valentino berjalan menghampirinya, Wilson pun menelan ludah sebelum bertanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhmu! Sindir Valentino sembari berjalan dengan tenang. Kamu! Wilson melebarkan matanya dan dia tanpa sadar terus melangkah mundur. Sepertinya Valentino sangat menikmati tampang Wilson yang ketakutan. Dia terus melangkah maju dengan tenang. Penampilan Valentino membuat Wilson makin stres. Aku, Tuan Morgan, selamatkan aku! Pada saat ini, Wilson tidak lagi memiliki bersikap sombong seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan Valentino. Morgan mengernyit dan mulutnya bergerak. Namun, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Morgan tidak tahu apa tujuan Valentino, jadi dia pasti tidak akan ikut campur walaupun Wilson adalah bawahannya. Sebenarnya, grup Vidino tidak bermusuhan dengan Valentino. Dulu grup Vidino bertarung dengan grup Nagasan, tapi itu tidak berhubungan dengan Valentino sedikit pun. Meskipun di belakang pasukan berdarah dingin pergi mencari masalah dengan Valentino, itu juga urusan pasukan berdarah dingin. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan grup Vidino. Oleh karena itu, bagi Morgan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hidup atau mati Wilson tidak ada hubungannya dengan Morgan selama itu tidak merugikan dirinya. Wush! Setelah itu, Valentino tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih dasi Wilson. Dia pun menarik dengan kuat, kemudian menyeret Wilson seperti binatang. Bab 2025 September 10 kali lipat. Wush! Lalu, Valentino tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain ke udara. Kelima jarinya menyatu, kemudian dia mengayunkan lengannya ke bawah. Plak! Terdengar suara yang amat keras. Orang lain bahkan bisa membayangkan betapa kuat tamparan tersebut. Otot-otot di wajah Wilson pun bergetar. Bekas jemari langsung muncul di wajahnya dan membengkak dengan sangat cepat. Kalau kamu tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggungmu. Karena kamu menyinggungku, aku akan membunuh kalian semua. Valentino menggenggam dasi Wilson dengan satu tangan sambil bertanya dengan nada tenang. Apa kamu ingat berapa kali kamu menamparku? Tidak. Wajah Wilson memerah. Dia tidak tahu apakah dia malu dan marah ditampar Valentino. Lagi pula, dengan identitasnya, tokoh besar di daerah ini mana yang tidak ingin memuja Wilson?
Wilson tidak pernah menyangka ada orang yang akan menampar dirinya. Bagaimanapun juga, dia adalah presiden grup Vidino yang merupakan status yang sangat penting. Namun hari ini, dia malah ditampar di rumahnya sendiri, yaitu gedung grup Vidino. Bagaimana mungkin Wilson tidak marah? Namun, meskipun Wilson marah, ketika ditanya oleh Valentino, dia tetap menjawab dengan jujur. Kamu benar-benar tidak ingat? Bagaimana kalau kamu berlutut lalu memikirkannya? Valentino sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menatap Wilson dengan tenang. Kamu! Jangan harap! Wilson menggertakkan giginya, kemudian mengancam Valentino. Kuberitahu kamu, ini adalah grup Vidino. Kami ada membayar pajak ke negara Amari dan dilindungi oleh hukum. Karena kamu sudah mengusikku, jangan harap kamu bisa keluar dari perusahaan ini. Oh, kalau begitu, meskipun aku membunuhmu, itu hanya kejahatan, kan? Walaupun aku membunuhmu, aku masih bisa dikirim kembali ke negaraku, kan? Valentino mengangkat telapak tangannya lagi sambil berbicara sendiri. Wilson sontak membelalakan matanya dan jantungnya berdebar kencang. Menurut hukum, meski Valentino telah melanggar hukum pidana di wilayah ini, negara Nagon memang masih memiliki kekuasaan untuk menuntut dia dikirim kembali. Bagaimanapun juga, Valentino adalah warga negara Nagon. Yang terpenting adalah dengan status Valentino di negara Nagon, sepertinya negara Nagon juga akan melakukan segalanya untuk melindungi Valentino, kan? Saat memikirkan hal ini, raut wajah Wilson dan Morgan pun berubah. Sedangkan Valentino sudah memikirkan semua ini. Inilah tujuannya. Dia tidak akan mengusik Morgan dengan mudah. Bagaimanapun juga, status Morgan dan Wilson tidak berada di tingkatan yang sama. Akan tetapi, Valentino harus membuat Morgan memahami keterampilan dan metodenya. Wilson adalah contoh terbaik. Plak! Berlutut! Apa kamu tidak mendengarku? Valentino menampar lagi yang menyebabkan separuh wajah Wilson lainnya seketika membengkak. Wilson menahan rasa sakitnya, kemudian diam-diam melirik Morgan. Namun, Morgan malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Wilson benar-benar putus asa, jadi dia harus menghadapi Valentino dan perlahan-lahan berlutut. Wow! Wilson pun berlutut dengan kedua lututnya. Dasi di lehernya masih di tangan Valentino. Pemandangan ini membuat Valentino seperti sedang bersama seekor binatang. Valentino menatap Wilson dengan tatapan mata merendahkan. Seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. Dia akan membalas setiap dendamnya pada musuh-musuhnya yang di wilayah barat ini satu persatu, sedikit demi sedikit. Valentino memegang dahi Wilson sambil bertanya. Sekarang, apa kamu sudah ingat? Wilson menggertakkan giginya dan masih menggelengkan kepalanya sembari berkata, Belum. Bagus, aku juga sudah tidak ingat. Kalau begitu, bulatkan dan hitung sampai 100. Kalimat Valentino selanjutnya membuat Wilson langsung membelalakan matanya. Kalau dari awal Wilson tahu Valentino akan melakukan itu, seharusnya dia menyebutkan sebuah angka dengan asal. Bahkan 30 lebih baik daripada 100, kan? Dengan kekuatan tangan Valentino yang kuat, jika dia menampar sebanyak 100 kali, bukankah dia akan langsung membunuh Wilson di tempat? Tuan Valentino, ini... Wilson segera hendak bersuara. Dia tampak sangat ketakutan. Aku tidak menyuruhmu bicara. Jangan khawatir, aku tidak akan menamparmu 100 kali. Kamu berutang 100 tamparan padaku, tapi aku pernah bilang aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Jadi, kalau aku tidak salah menghitung, seharusnya 10.000 tamparan, kan? Begitu Valentino selesai berbicara, dia langsung menampar Wilson. Plak! Karena saat ini Wilson sedang berlutut, itu lebih mudah bagi Valentino untuk menamparnya. Setelah tamparan itu mengenai wajahnya, kepala Wilson berdengung. Wilson menyentuh wajahnya sambil berkata dengan suara gemetar. 100 kali 10 bukan 10.000. Kalau aku bilang 10.000, maka itu 10.000.
Valentino mencibir dan mundur lagi. Plak! 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 Tamparan setelah tamparan terjadi. Otot-otot di wajah Wilson terus-menerus bergetar. Wajahnya juga makin bengkak dan merah. Warna kulit orang negara Amari putih, tapi sekarang setelah dia ditampar tanpa ampun oleh Valentino, wajahnya pun terlihat lebih bengkak dan merah. Tidak sampai 1 menit, wajah Wilson sudah menjadi sangat bengkak. Kemerahan di wajahnya sangat kontras dengan kulit putih di lehernya. Plak! Plak! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino terus menampar wajah Wilson dengan keras. Akhirnya Wilson tidak tahan dengan rasa sakit tamparan itu lagi, jadi dia mulai memohon. Tuan Valentino, jangan pukul aku lagi. Aku sudah tahu aku salah. Mari kita bicara baik-baik. Saat ini, Morgan tidak berniat membantu Wilson. Maka itu, tidak ada yang bisa membantunya. Jadi, Wilson tidak punya cara sama sekali kecuali memohon kepada Valentino. Sekarang kamu ingin berbicara denganku. Bukankah itu sudah terlambat? Valentino menampar Wilson 3 kali lagi. Satu persatu suara tamparan yang keras terus terdengar di kantor. Dengungan dari suara itu juga berbunyi untuk waktu yang lama. Morgan yang menonton di samping bahkan merasa agak tidak tahan. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat yang sama, Morgan sudah memahami Valentino. Valentino ini benar-benar kejam. Ngung! Wilson merasa kepalanya berdengung seperti ada orang yang sedang mengadakan konser di kepalanya. Begitu lubang hidungnya terasa panas, darah mengalir keluar. Namun, Valentino masih tidak punya niat untuk berhenti. Tadi aku sudah menampar berapa kali? Tanya Valentino sambil menampar Wilson. Tidak tahu. Wilson tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, setelah dia menjawab, dia langsung menatap Valentino. Firasat buruk muncul di dalam hati Wilson. Benar saja, Valentino pun tersenyum dan berkata, Bagus sekali. Aku juga lupa. Mari kita mulai dari awal. 1. Plak! 2. Plak! Sambil menghitung, Valentino pun mengayunkan tangannya dengan kuat. Bab 2206 harus dapat menemuinya. Plak! 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 Valentino menampar seakan-akan dia tidak tahu lelah. Morgan yang mendengarkannya saja bisa merasakan betapa sakitnya tamparan itu. Tampar. Tampar dengan kuat. Dalam sekejap, darah sudah keluar dari lubang hidung Wilson. Matanya merah dan kepala serta telinganya berdengung. Wajah yang sudah bengkak itu makin bengkak. Pada akhirnya, Wilson sudah mati rasa. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Dia merasa seakan-akan ada orang yang memukul wajahnya dengan sol sepatu. Ush! Valentino menampar lagi, lalu dia tiba-tiba berbalik untuk mengambil botol anggur merah yang di atas meja. Bu! Dia langsung mengayunkan botol anggur merah itu, kemudian menghancurkannya. Perang! Botol itu menghantam kepala Wilson dengan keras yang langsung mengubah mata Wilson menjadi putih. Lubang hidungnya pun mengucurkan lebih banyak darah lagi. Kepalanya yang dipukul juga langsung berdarah. Selain itu, karena botol anggur sudah pecah terbuka, Valentino langsung menuangkan isi botol ke kepala Wilson. Anggur merah cerah yang berwarna seperti darah itu langsung mewarnai wajah dan pakaian Wilson. Tubuh Wilson terus-menerus gemetaran, setelah itu dia jatuh ke lantai. Namun, dasinya masih dicengkram oleh Valentino. Jadi, Wilson tidak bisa terjatuh. Menurutmu, apakah aku berani membunuhmu? Valentino perlahan-lahan mendekatkan botol anggur yang pecah itu ke leher Wilson. Valentino hanya perlu menekan pecahan kaca yang sangat tajam itu ke kulit, kemudian dia sudah bisa langsung memotong arteri Wilson. Tuan Valentino, sudah cukup. Morgan yang dari tadi tidak bersuara akhirnya menyela.
Valentino yang sedang membelakangi Morgan tersenyum sinis. Dia memang sedang menunggu Morgan memanggilnya untuk berbicara dengannya. Dengan begitu, Valentino bisa mempunyai sebagian besar kuasa. Kenapa? Apa ada yang ingin Tuan Morgan bicarakan denganku? Valentino tidak melihat ke belakang. Mulut botol yang pecah itu masih menempel di leher Wilson. Bukankah negara Nagon mempunyai pepatah hanya boleh mengganggu orang ketika kamu ada keperluan? Karena Tuan Valentino sudah datang berkunjung malam-malam begini, itu berarti Tuan Valentino pasti ada alasan, kan? Jadi, aku pikir seharusnya ada yang ingin Tuan Valentino bicarakan denganku. Morgan tersenyum sambil perlahan-lahan meletakkan gelas anggur dan melihat Valentino. Morgan pasti tidak akan membiarkan dirinya dibawa pergi oleh Valentino dengan mudah. Jadi dia mengajukan pertanyaan. Sambil tersenyum sinis, Valentino diam-diam berpikir seharusnya Morgan senang karena saat ini dia berada di negara Amari. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Valentino. Aku ada urusan. Urusanku adalah membunuhnya. Karena dia telah menamparku, aku akan membayarnya kembali 10 kali lipat. Jadi, wajar untukku mengambil nyawanya. Benar, kan? Valentino tersenyum sembari mendorong mulut botol ke depan. Tuan Morgan, tolong aku. Sakit sekali. Dia benar-benar berani membunuh orang. Dia. Kali ini Wilson benar-benar sangat ketakutan. Dia merasa gugup dan mulutnya terus-menerus memohon. Mulut botol yang sudah pecah dan sangat tajam itu menekan arteri utamanya. Sekarang begitu Valentino menekannya, Wilson akan merasakan sakit seperti ditusuk jarum. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak akan takut? Namun, raut wajah Valentino sama sekali tidak berubah. Dia terus mendorong mulut botol ke depan. Ampun! Ampun! Wajah Wilson pucat pasi. Tubuhnya pun tanpa sadar mencondong ke belakang. Kemudian, Valentino mengerutkan keningnya. Dia melihat karpet putih mahal yang di bawah tubuh Wilson sudah ternoda kuning. Ada juga cairan kekuningan yang mengalir di celana Wilson. Kamu sangat ketakutan sampai kencing di celana? Bukankah sebelumnya kamu terus berkata orang-orang negara Nagon adalah pecundang? Kenapa? Sekarang aku hanya pecundang negara Nagon, tapi aku telah membuatmu takut sampai kamu kencing di celana? Valentino tersenyum sinis dan menatap Wilson dengan tatapan menghina. Tidak! Tidak! Negara Nagon bukan pecundang! Akulah pecundang! Semua negara Amari adalah pecundang! Semua negara Amari adalah orang tolol! Ampun, Tuan Valentino! Saat ini Wilson sudah ketakutan. Untuk bertahan hidup, dia akan mengatakan apapun. Morgan mengerutkan keningnya. Bahkan dia sudah tidak sanggup lanjut mendengarkan. Cukup! Akhirnya Morgan tidak bisa menahan diri lagi. Dia benar-benar tidak ingin mendengar Wilson mempermalukan dirinya. Dia bahkan merasa Valentino sengaja menggunakan metode ini untuk memaksanya tidak bernegosiasi dengan Valentino. Tuan Valentino, kalau ada apa-apa, mari duduk dan membicarakannya. Tidak perlu sampai berdarah-darah. Ini juga tidak pasti baik untukmu. Setelah Morgan mengatakan itu, dia duduk di kursi dulu. Valentino menarik kembali botol anggur yang pecah itu dan tersenyum. Dia pun berbalik, kemudian duduk di seberang Morgan. Sedangkan Wilson sedang berbaring di lantai seperti binatang mati. Kepalanya masih berdengung. Karena Tuan Morgan telah mempersilakanku dengan baik, aku akan langsung mengatakannya. Ujar Valentino dulu. Lalu, ekspresinya perlahan-lahan berubah. Morgan mengernyit, tapi dia masih mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Valentino berbicara. Tuan Gaston yang telah memintaku datang kemari untuk mencarimu dan membawa kembali Angel. Ujar Valentino dengan datar. Matanya tidak pernah lepas dari mata Morgan. Angel? Siapa dia? Ketika Morgan mendengar itu, dia mengerutkan keningnya sambil menatap Valentino dengan bingung. Valentino pun menatap mata Morgan dengan saksama.
Dia terdiam sejenak sebelum berkata sambil tersenyum. Ah, maaf. Mungkin Tuan Morgan tidak tahu namanya. Dia adalah seorang wanita. Tuan Gaston memintaku mencarimu untuk membawanya kembali. Valentino mengulurkan tangan untuk mengeluarkan foto Angel. Morgan mengambil foto itu, lalu melihatnya. Rasa takjub pun melintasi matanya. Dia selalu merasa penampilan wanita negara Nagon sama sekali tidak ada bandingannya dengan wanita barat. Mau itu tubuh ataupun wajah, mereka jauh dari wanita negara Amari. Namun, wanita di foto ini benar-benar memesona Morgan dan bahkan mengubah pendapatnya. Wanita itu terlihat manis, polos dan feminin. Namun, dari sorot matanya, dia juga tampak keras kepala. Beberapa elemen yang awalnya terasa bertentangan ini justru sama sekali tidak tampak aneh pada wanita ini. Mereka malah makin menonjolkan temperamen si wanita. Dia benar-benar menakjubkan dan sulit untuk dilupakan. Morgan berusaha mengalihkan pandangannya dari foto tersebut, lalu berkata, "Aku tidak pernah melihatnya." Senyuman Valentino perlahan-lahan menghilang. Lalu, dia berkata dengan sinis, "Apa kamu yakin tidak pernah melihatnya? Kalau hari ini aku tidak dapat bertemu dengannya, aku tidak akan pergi. Kamu dan kalian semua tidak boleh pergi." Saat ini, Valentino seperti orang yang tidak ada tujuan. Setiap petunjuk tentang Angel akan membuatnya sangat emosional. Sekarang dia curiga hal ini ada hubungannya dengan grup Vidino, jadi dia pasti tidak akan menyerah hanya karena perkataan Morgan. Walaupun ekspresi Morgan terlihat sangat normal, Valentino tidak akan melepaskannya begitu saja. Bab 2207, Naif. "Kamu mengancamku." Morgan mengangkat kepalanya, kemudian dia mengulurkan jarinya untuk mengetuk meja. Morgan pun menyipitkan matanya. Dia menatap Valentino sambil berkata dengan datar, "Apa kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah perbatasan negara Amari. Sedangkan kamu hanyalah orang luar. Dan kamu adalah orang negara Nagon dengan status terendah. Ini adalah grup Vidino. Dan kamu hanyalah serangga yang bisa aku hancurkan dengan satu tangan." Morgan mengatakan itu seolah-olah dia bukan sedang menghina Valentino sama sekali, tapi hanya menguraikan sebuah fakta. Valentino berdiri, kemudian menatap Morgan lekat-lekat. "Kenapa? Apa kamu merasa paru-parumu mau meledak? Sayang sekali. Apakah itu berguna? Kamu berani mengusik Wilson, tapi apa kamu berani mengusikku? Aku tidak tahu perjanjian apa yang telah kamu buat dengan Gaston sebelum dia melepaskanmu. Tapi, ku beritahu kamu, di negara Amari, bahkan di daerah ini, kamu tidak dapat menimbulkan kekacauan apapun." Morgan berbicara sambil makin menyipitkan matanya. Dia juga memancarkan aura yang mengerikan. Valentino menopang meja dengan kedua tangannya sambil berkata dengan perlahan, "Aku tidak membuat perjanjian apapun dengannya. Aku sudah membunuhnya." "Oke, kerjaan yang bagus. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gaston hanyalah seorang penjahat, sementara aku adalah seorang pengusaha miliarder di negara Amari. Aku membayar pajak yang besar setiap tahun dan menerima perlindungan khusus dari petinggi. Aku adalah dewa di kota ini. Aku ingin bertanya, apakah kamu akan membunuhku atas namamu sendiri atau atas nama negara Nagon?" Morgan perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya ke depan sambil tersenyum dengan penuh arti dan sinis. Valentino menggertakkan giginya. Matanya terus tertuju pada Morgan. Apa yang Morgan katakan benar. Beberapa orang dapat diperlakukan dengan paksa. Namun, di daerah yang berbeda, tidak semua paksaan berguna. "Ingat, di negara Amari, kalau aku ingin mengusikmu, kamu tidak bisa berkutik sedikit pun. Sedangkan kamu tidak bisa mengusikku." Morgan menyalakan sebatang cerutu, kemudian tertawa dengan cerutu di mulutnya. "Uang dan koneksimu semuanya di negara Nagon. Katakan padaku, di sini siapa yang bisa membantumu? Kamu kira negara Nagon sangat besar. Kamu kira pencapaianmu sangat tinggi. Tapi, di seluruh dunia ini, negara Nagon hanyalah secuil.
Prestasimu itu bahkan tidak layak disebut. Morgan bersandar ke punggung kursi yang empuk. Ekspresinya terlihat sedang mengejek dan menghina. Tuan Morgan, sekarang aku benar-benar terkesan denganmu. Saat ini, pintu kantor perlahan-lahan terbuka. Kemudian, dua pria paruh baya melangkah masuk. Morgan tercengang saat melihat kedua orang itu. Lalu, dia mengerutkan keningnya dan bertanya. Richard, Mo, kenapa kalian di sini? Kedua pria parubaya berjas itu adalah Richard dan Moore, dua pemegang saham utama perusahaan Air S. Keduanya memegang 89% saham perusahaan. Bisa dikatakan mereka sangat berkuasa. Selama beberapa tahun ini, perusahaan Air S telah berkembang sangat pesat. Mereka juga telah bekerja sama dengan grup Vidino berkali-kali. Tentu saja, jika bisnisnya tidak cukup besar, Richard juga tidak akan pernah berpikir untuk memperluas pasarnya ke negara Nagon. Aset perusahaan Air S saja memiliki kesenjangan dengan grup Vidino, tapi tidak besar. Grup Vidino kuat karena latar belakang mereka. Dengar-dengar, teman kami telah datang ke grup Vidino. Jadi, aku sengaja datang ke sini untuk bertemu dengannya. Richard tersenyum dengan tenang sambil berjabat tangan dengan Morgan. Teman kalian? Morgan tercengang saat mendengar itu. Kemudian, dia menoleh ke arah Valentino. Benar saja, Richard berbalik, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Valentino, aku tidak menyangka ternyata kamu dan Tuan Morgan saling mengenal. Tenang saja, kami memiliki hubungan baik dengan Tuan Morgan. Kalau kamu butuh bantuan, katakan saja. Richard sengaja mengungkit hubungan mereka, tapi Morgan sama sekali tidak menjawabnya, melainkan dia mengerutkan keningnya. Kapan Richard bersama dengan Valentino? Morgan tidak tahu sedikit pun tentang hal ini. Tuan Morgan, dengar-dengar, Tuan Valentino sedang mencari temannya. Kalau Tuan Morgan punya kabar, bisakah kamu membantunya? Untuk kerja sama kita di masa depan, perusahaan kami rela melepaskan 2 keuntungan lagi dari kontrak awal. Sikap Richard tampak sangat tulus. Dia juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Bagaimanapun juga, saat ini hal terpenting adalah menemukan Angel dulu. Namun, Morgan masih belum ingin melepaskan masalah ini. Richard, maksudmu, kamu ingin berteman dengannya? Tanya Morgan sambil menunjuk Valentino. Tuan Morgan, kami memang teman Tuan Valentino. Jawab Richard dengan tenang sambil tersenyum. Oh, temanku, maafkan aku. Aku bermusuhan dengannya. Kalau kamu bersikeras ingin berteman dengannya, maka kita juga akan menjadi musuh. Morgan menahan cerutu di mulutnya dan menatap Richard dengan datar. Richard dan Mo langsung terdiam. Ini adalah negara Amari dan grup Vidino juga merupakan wilayah kekuasaan Morgan. Bahkan di seluruh kota ini, grup Vidino dapat melakukan apapun. Sedangkan meskipun Valentino sangat berkuasa di negara Nagon, dia pasti tidak berdaya di negara Amari. Selain itu, perusahaan Air S sudah sering bekerja sama dengan grup Vidino. Namun, mereka baru mengenal Valentino kurang dari seminggu. Dalam hal ini, tampaknya tidak perlu memilih mana yang lebih penting. Akan tetapi, dia adalah Valentino Wijaya. Sekarang akhirnya Richard mengerti kekuatan mengerikan yang dimiliki Valentino di negara Nagon. Grup Vidino memang mendominasi satu daerah perkotaan negara Amari. Namun, nama Valentino menguasai negara Nagon yang seluas lebih dari 9 juta kilometer persegi. Mana yang lebih berkuasa? Tuan Morgan, kalau kamu bersikeras melakukan ini, maka perusahaan Air S hanya bisa meminta maaf. Kami sudah memiliki banyak informasi ilegalmu. Aku akan melaporkannya ke pengadilan negara Amari dan menuntutmu karena menggunakan produk buruk untuk menipu konsumen dan mengganggu pasar secara keseluruhan. Ucapan Richard membuat raut wajah Morgan berubah. Morgan tidak takut pada ancaman Richard. Dia hanya tidak menyangka ternyata Richard akan melawan grup Vidino demi Valentino. Kapan hubungan Valentino dengan perusahaan Air S menjadi sedekat itu?
Atau apakah Morgan yang tahu terlalu sedikit tentang Valentino? Richard, aku tidak tahu kenapa kamu ingin menjadi suruhan orang negara Nagon. Tapi, yang ingin kukatakan padamu adalah kamu sangat naif. Kamu kira grup Vidino yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan kokoh ini hanya sebuah lelucon? Sekarang kamu bisa menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melaporkanku. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menjatuhkanku. Morgan terlihat sangat percaya diri dan dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Richard. Bab 2208, Tokoh Penting. Richard menghela napas dalam hati, lalu menatap Valentino dengan malu. Dengan kekuatan perusahaan RS, meski mereka menggunakan semua sumber daya, mereka tidak akan bisa mengalahkan grup Vidino milik Morgan. Hal ini karena kamu tidak akan bisa mengalahkan orang yang jauh lebih kuat darimu. Selain itu, dukungan terbesar grup Vidino adalah pemerintah di belakang mereka. Jadi, Morgan bisa tidak takut sama sekali dengan ancaman Richard. Valentino menggeleng kepalanya ke arah Richard. Dia memberi isyarat pada Richard untuk jangan menyalahkan dirinya. Awalnya, Valentino tidak berharap Richard benar-benar akan membantunya. Perusahaan RS hanya perlu menampakkan diri dan membantu Valentino menunda beberapa saat. Hanya ketika Richard benar-benar muncul, Valentino baru akan membuat keputusan apakah dia akan memperlakukan mereka sebagai teman atau tidak. Ini berkaitan dengan apakah di masa depan Valentino akan berusaha bekerja sama dengan Richard atau tidak. Sekarang Richard bisa bertindak sampai seperti ini saja sudah cukup bagi Valentino. Valentino, sebelumnya aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka ternyata kamu benar-benar punya koneksi di sini. Tapi, semuanya ada harga. Koneksi juga ada yang lemah dan kuat. Lalu, menurutku, perusahaan RS hanyalah sebuah pecundang. Mereka tidak bisa. Jadi selanjutnya, kamu mempunyai trik apa lagi? Ekspresi menghina yang mendalam sekali lagi menghiasi wajah Morgan. Memang benar ada koneksi yang lemah dan kuat. Tapi, di balik koneksi lemah, mereka mungkin juga ada koneksi kuat. Setelah Morgan selesai berbicara, suara orang lain terdengar lagi dari luar pintu. Tap, tap. Terdengar suara sepatu kulit menginjak lantai. Dalam sekejap, 5 atau 6 pria parubaya berjas tiba. Orang yang berdiri di barisan terdepan adalah seorang pria parubaya yang berusia 5 atau 60-an tahun. Dia terlihat sangat dihormati. Fuh! Harga diriku terselamat juga. Ketika melihat orang yang baru tiba itu, Richard pun menghela napas panjang. Siapa mereka? Valentino terkejut. Dia benar-benar tidak mengenal orang-orang itu. Raut wajah Richard terlihat agak tidak natural, tapi dia tetap berkata, Wakil Ketua Kamar Dagang Sil. Aku berteman dengannya. Valentino menyipitkan matanya lalu berkata, Kamu telah berkorban banyak, kan? Richard menggosok ujung hidungnya, kemudian dia berkata sembari melambaikan tangannya. Tidak juga, kok. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, mulai sekarang, dia sudah mengakui Richard sebagai teman. Kak, kamu wakil ketua kader? Oh, kamu tamu penting, tamu penting. Kali ini, Morgan langsung berjalan dari balik mejanya untuk menghampiri pria tua itu. Di kota sebelah, kamar dagang Sil cukup terkenal. Ada banyak miliarder di kamar dagang. Kekuatan mereka pasti tidak boleh diabaikan. Bahkan Morgan tidak akan meremehkan mereka. Carter berjabat tangan dengan Morgan, kemudian bertanya, Tuan Morgan, aku dengar dari Richard, anggota kamar dagang Sil dan Tuan Morgan perlu menangani beberapa masalah. Ini, silakan duduk dulu, Tuan Carter. Mari kita berbincang sambil duduk. Morgan tercengang selama 2 detik saat mendengar itu. Kemudian, dia tersenyum dan meminta Carter beserta yang lainnya untuk duduk. Masalah ini karena pecundang dari negara Nagon ini. Setelah itu, Tuan Richard adalah temannya, jadi dia ingin membantu. Tapi, aku tidak bisa menerima tuntutan mereka. Masalah ini sesederhana itu,
Dalam beberapa kata, Morgan menjelaskan masalah ini secara ringkas. Dia berkata dengan ambigu yang tidak mencerminkan semua situasi. Ketika Cardo mendengar penjelasan Morgan, tidak ada yang tahu apakah dia mengerti atau tidak, tapi dia langsung ke intinya dengan berkata, "Aku harap Tuan Morgan bisa menunjukkan rasa hormat padaku. Bagaimana?" Selain itu, Cardo tidak melirik Richard sedikit pun. "Ini agak sulit." Dari sorot matanya, Morgan terlihat agak tidak senang. Namun, raut wajahnya masih tidak berubah. "Maksud Tuan Morgan, aku tidak cukup membuat Tuan Morgan berubah pikiran?" Cardo hanya tersenyum sebelum dia menyesap tehnya. Dia tampak sangat tenang. Tidak. Tuan Cardo sudah salah paham. Kalau sebelumnya, aku pasti akan setuju. Tapi, Tuan Cardo tidak tahu kalau sekarang petinggi memiliki saham grup Vidino. Jadi, ini." Morgan tersenyum sambil mengungkapkan maksud tersiratnya kepada Cardo. Saat mendengar itu, Cardo pun tercengang. Dia berhenti meminum teh dan menatap Morgan dengan terkejut. Cardo sudah lama mendengar kalau grup Vidino sangat dekat dengan petinggi. Sekarang sepertinya rumor itu memang benar. Namun, Richard telah menjanjikan banyak keuntungan padanya dan Cardo tidak mau melepaskannya. Cardo perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya, kemudian dia menatap Morgan sambil bertanya, "Siapa orang itu? Meskipun aku bukan tokoh penting, aku masih dihormati. Jadi, bagaimana kalau aku pergi bertemu dengan orang itu?" "Oh, kamu dihormati siapa? Kamu memiliki kekuatan di kota sebelah, tapi di mana ini? Bukankah kamu sudah terlalu ikut campur?" Saat ini, suara seseorang yang penuh makna datang dari luar pintu lagi. "Siapa yang berani bersikap begitu tidak sopan pada Tuan Cardo?" Beberapa pria parubaya yang berdiri di belakang Cardo segera melihat keluar pintu dengan sinis. Sedangkan Morgan yang sedang tersenyum sinis perlahan-lahan berdiri. Akhirnya orangnya datang juga. Drap. Beberapa saat kemudian, lebih dari 100 polisi negara Amari tiba-tiba bergegas masuk dari luar pintu. Semuanya memegang senjata. Setelah masuk, mereka langsung mengangkat senjata api mereka, kemudian mengarahkannya ke Cardo, Valentino dan yang lainnya. Valentino pun menyipitkan matanya. Dia memang telah meremehkan Morgan. 21 personil ilegal yang memegang senjata api di bawah sudah ditahan oleh bawahanku. Aku mau bertanya, siapa yang merasa dirinya penting? Biarkan aku melihat orangnya." Seiring dengan suara yang bernada mengejek itu, seorang pria paruh baya perlahan-lahan melangkah masuk. Pria paruh baya itu memakai seragam dan diikuti oleh 7 atau 8 petugas berseragam. Cardo terkejut dan dalam sekejap wajahnya memucat. Alwek adalah orang terkuat di daerah ini. Beberapa orang di belakangnya adalah orang-orang hebat dari beberapa departemen penting. Status Alwek setara dengan wali kota negara Nagon. Tokoh penting seperti Alwek baru adalah bos kota ini yang sebenarnya. Cardo langsung terdiam. Beberapa pria paruh baya di belakangnya pun menundukkan kepala mereka. "Aku tidak menyangka ternyata dia telah mengembangkan koneksinya ke tingkat yang begitu menakutkan." Richard juga kaget. Detak jantungnya juga makin cepat. Ekspresi Valentino terlihat masam. Sepertinya prajurit Maple Pavilion yang dibawanya telah ditahan oleh orang-orang itu. Alwek menatap Cardo dengan sinis, kemudian bertanya, "Cardo, kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya kamu ikut campur sampai tempat ini? Apakah kamu ingin aku menelpon wali kotamu, kemudian memintanya untuk secara pribadi menjemputmu?" Tidak perlu, Tuan Alwek. Aku hanya datang untuk mengunjungi teman lamaku. Aku tidak ada maksud lain." Cardo buru-buru melambaikan tangannya dan berdiri tegak. Dia tidak berani bersikap kurang ajar sedikit pun. Bab 2209, tidak ada yang boleh mempermalukannya. Di depan Alwek, Cardo langsung menyingkirkan semua kesombongannya. Dia seperti anak kecil yang sedang berhadapan dengan orang tua. Bagaimanapun juga,
Ulrich adalah penguasa daerah ini, jadi Carter harus menundukkan kepalanya. Ulrich tertawa, kemudian dia bertanya lagi. Haha, kalau begitu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan di sini? Aku dengar-dengar teman lamaku, Tuan Morgan, memiliki beberapa masalah. Jadi, aku datang ke sini untuk melihat apakah aku bisa membantunya. Dalam sekejap, Carter berpihak dengan Morgan. Meskipun Richard telah menjanjikan keuntungan besar pada Carter, Carter juga harus hidup untuk dapat menikmatinya. Kalau Ulrich tersinggung, dia punya 10.000 cara untuk menghancurkan kamar dagang Seal dan membunuh Carter. Terus terang, status Ulrich terlalu tinggi. Sangat tinggi sehingga Carter harus menyerahkan segalanya. Carter juga tidak akan ragu meskipun dia harus melepaskan Richard, anggota kamar dagang Seal. Oh, kalau begitu, kalian lanjutlah. Aku juga sedang tidak sibuk. Aku akan mendengar dari samping. Ulrich tertawa, kemudian dia duduk di sofa yang berada di sebelah. Ulrich terlihat cuek, seakan-akan dia tidak tertarik dengan percakapan semua orang. Akan tetapi, Richard, Valentino, termasuk Carter, tahu kalau Ulrich duduk di sana untuk menjadi pendukung Morgan. Dengan adanya Ulrich, siapa lagi yang berani membuat masalah? Siapa yang bisa dicari Valentino untuk bersaing dengan Ulrich yang merupakan penguasa kota ini? Sepertinya bahkan seorang miliarder pun bukan siapa-siapa di depan Ulrich. Karena itu, malam ini sepertinya Valentino pasti akan kalah. Moa menghela napas panjang, kemudian dia mengeluh. Richard, kamu sudah terlalu gegabah. Richard yang memutuskan untuk membantu Valentino. Sekarang, karena Valentino, mereka tidak hanya telah menyinggung Morgan, tapi mereka juga telah menyinggung Ulrich yang merupakan seorang tokoh penting. Tidak peduli bagaimana Moore memikirkannya, dia merasa ini sangat tidak pantas. Gegabah? Ya, gegabah. Aku akan memberitahumu satu pepatah dari negara Nagon lagi. Di kehidupan ini, kita bisa memiliki berapa kesempatan? Kapan lagi memperjuangkan kesempatan itu kalau bukan sekarang? Richard menyeringai, ternyata dia terlihat tidak begitu gugup. Apa yang harus diperjuangkan? Mo benar-benar tidak ingin menyakiti hati Richard, tapi dia tetap mendengus. Tuan Valentino, jawab Richard dengan penuh arti sambil tersenyum. Apa maksudmu? Mo tercengang. Dia tidak mengerti maksud Richard. Kamu lihat saja. Richard melambaikan tangannya tanpa menjelaskan terlalu banyak. Saat ini, semua pendukung Morgan dan Richard sudah muncul. Selanjutnya adalah negosiasi antara Valentino dan Morgan yang sebenarnya. Valentino, sekarang kamu bisa mengakui statusmu, kan? Di negara Amari, di kota ini, hanya ketika aku menyuruhmu berdiri, kamu baru bisa berdiri. Kalau aku menyuruhmu berlutut, kamu harus berlutut. Mengerti? Morgan melangkah maju, lalu mengembuskan asap ke wajah Valentino. Bau cerutu yang menyengat langsung mengenai wajah Valentino. Jadi, sebelum kita bicara, bukankah kamu harus berlutut, kemudian melihatku dari bawah? Ayolah, temanku. Aku sudah siap melihatmu berlutut. Morgan tersenyum sembari mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat Valentino. Valentino menyipitkan matanya. Apa kamu tahu kalau Kel pernah mengembuskan asap rokoknya ke mukaku? Sekarang kakinya patah dan 3 jarinya dipotong. Wilson juga pernah mempermalukanku. Jadi barusan aku menamparnya puluhan kali dan membuatnya berlutut di depanku. Gaston menyuruhku berlutut di depannya, tapi sekarang ada 37 lubang peluru di kakinya. Saat Valentino berbicara, raut wajah Morgan perlahan-lahan berubah. Sekarang, katakan padaku, posisi seperti apa yang akan kamu buat aku berlutut? Begitu Valentino mengatakan itu, kantor menjadi sunyi senyap. Entah itu Morgan atau Richard. Entah itu Carter atau Ulrich yang sedang duduk, termasuk hampir 100 polisi di luar pintu, semuanya membelalakan mata mereka. Pemuda ini bukan pemuda biasa. Jika apa yang dia katakan benar, maka bukankah metodenya terlalu menakutkan?
Morgan saling bertatapan dengan Valentino dan dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Setelah Ulrich sadar, dia tertawa sinis sebelum berkata, "Siapa yang memberimu nyali untuk mengancam pengusaha terkenal kotaku? Aku telah bertemu dengan banyak pembual, terutama yang dari negara Nagon. Makin tidak ada nyali, bualan kalian makin tidak masuk akal. Kuberitahu kamu." Ulrich berdiri sambil berbicara. Kemudian, dia hendak melangkah maju. Namun, saat ini Ulrich tersandung karena dia merasa ada sesuatu di bawah kakinya. Ulrich pun terhuyung dan dia hampir terjatuh. "Apa ini?" Ulrich mengernyit sambil melihat ke arah kakinya. Orang lain di kantor juga melihat ke bawah kaki Ulrich. Begitu mereka melihatnya, semua orang tercengang. Mereka melihat ada seseorang di lantai. Lebih tepatnya, sepertinya itu mayat. Kepalanya berdarah dan wajahnya bengkak. Seluruh wajahnya, bahkan kemeja putih di tubuhnya, berlumuran sesuatu yang berwarna merah seperti darah. Selain itu, saat ini dia sedang tidak sadarkan diri. Maka itu, dia benar-benar terlihat seperti orang mati. "Astaga! Tuan Morgan, kenapa kamu memiliki mayat di sini?" Seorang polisi berseru. Siapa dia?" Morgan menggertakkan giginya, kemudian dia mengerutkan kening pada Valentino. Morgan pun berkata, "Itu Wilson." Setelah mendengar itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. "Itu Wilson? Presiden grup Vidino? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini dan siapa yang telah memukulnya?" Semua orang tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Valentino. Jangan-jangan Valentino tidak membual? Saat memikirkan itu, semua orang pun merasa campur aduk. Sepertinya pemuda bernama Valentino ini benar-benar bukan pemuda biasa. "Kamu mengancamku!" Morgan menurunkan cerutnya, kemudian dia mengulurkan tangan untuk menekan dada Valentino. "Kamu boleh mencobanya." Dengan ekspresi kosong, Valentino melirik Morgan sekilas. Morgan dan Valentino saling bertatapan selama lebih dari 10 detik, lalu Morgan tiba-tiba tertawa. "Kamu malam-malam datang bukankah untuk melihatku? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku tidak pernah melihat wanita itu, tapi kalau dia benar-benar ada di tanganku, aku juga tidak akan mengeluarkannya. Aku tentu saja ingin menikmati wanita yang begitu cantik sendirian. Kenapa aku mau menyerahkannya padamu? Hahaha." Saat ini, Morgan tertawa sinis untuk sengaja memprovokasi Valentino. Karena dia tahu meskipun Valentino marah, Valentino hanya bisa menahannya. Kecuali dia berani bertindak di depan wali kota. Namun, hasil seperti itu tidak terlalu bagus. Tidak ada yang boleh mempermalukannya. Tidak ada yang boleh menghinanya juga. Kalau kamu punya nyali, katakan sekali lagi.